Di peraturannya siapapun itu nggak boleh ganggu binatang atau nggak satwa liar ya yang dilindungi. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian nemu binatang atau nggak mau beli binatang gitu ya, takutnya itu yang dilindungi bisa terjerat di pasal ini guys. Nah berarti kalau misalkan kita nemu binatang dilindungi gitu, kita harus ngapain? Oke guys, jadi hari ini gue bahas tentang ada orang Bali yang melihara landak Jawa dan akhirnya diberi hukuman pidana ya. Seorang warga di Badung, Bali ini harus duduk di kursi pesakitan gara-gara memelihara seekor landak Jawa. Pelihara landak Jawa, pria Bali divonis 5 tahun penjara. Gara-gara memelihara seekor landak Jawa, seorang warga Kabupaten Badung, Bali, Inyoman Sukena terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Seorang pria didakwa 5 tahun penjara karena memelihara 4 ekor landak Jawa yang berstatus dilindungi. Perlu diketahui, landak Jawa ini adalah salah satu satwa liar yang dilindungi di negara Indonesia ya guys. Oke, jadi bapak ini adalah Inyoman Sukena, orang asal Badung di Bali yang kedapatan memiliki 4 landak Jawa dalam kondisi hidup. Dan ada yang melaporkan ke polisi. Akhirnya Pak Sukena ini menjalani proses hukum dan sekarang katanya di penjara gitu guys ya. Oke, jadi ceritanya gimana ini Pak Inyoman Sukena ini bisa punya landak Jawa. Jadi cerita itu katanya berawal dari ayah mertua Sukena menemukan 2 landak kecil ya. 2 landak Jawa kecil di ladang yang kemudian dirawat hingga besar. Dan setelah ayah mertuanya meninggal, 2 landak tersebut dirawat oleh Sukena hingga memiliki 2 anak. Totalnya jadi ada 4 ekor landak ya. Jadi asalnya 2 ekor, beranak jadi 4 ekor. Namun ketika ada seseorang yang melaporkan ke polisi atas pemeliharaan satwa liar secara ilegal ini, ya Pak Sukena jadi diadili atau enggak didakwa melanggar undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistem ya. Itu yang diatur UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem ya. Jadi sampai situ dulu guys ya, semua clear kan sama ceritanya. Jadi seperti itu Pak Sukena ini. Ini kalau kita lihat di peraturannya guys ya, di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya ya. Di pasal 21 kita lihat setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati ya. Jadi di sini kalau di peraturannya siapapun itu nggak boleh ganggu binatang atau nggak satwa liar ya yang dilindungi, kecuali ngelihat doang gitu guys ya, atau ngambil foto. Sisanya nggak boleh ya. Itu di peraturan seperti itu. Nah, pengecualian untuk lembaga konservasi, penangkaran atau enggak pihak-pihak yang telah mempunyai izin untuk memelihara atau merawat atau memperniagakan satwa liar dilindungi tersebut. Jadi yang udah punya izin yang boleh, tapi yang nggak punya izin yang nggak boleh guys. Nah, bagaimana buat orang yang mau melihara satwa liar dilindungi secara legal? Bisa guys, yaitu caranya ya harus bikin kandang dulu, mengajukan izin dulu ya. Jangan ada dulu satuannya, tapi kita bikin kandang dulu, ngajuin izin dulu. Kalau diberi izin oleh BKSDA baru kita ngajuin lagi izin untuk perolehan induknya. Jadi 2 kali izin kurang lebih kayak gitu guys. Kalau misalkan yang orang yang udah punya binatang duluan baru ngajuin izin ya itu nggak bisa. Itu udah pasti kena pasal yang tadi ya, karena itu bukan minta izin namanya, ngasih tahu karena udah ada binatang. Jadi harusnya belum ada binatangnya dulu, ngajuin izin dulu, baru kita punya izin, baru kita bisa melihara si binatangnya. Kalau orang melihara satwa liar dilindungi secara ilegal yang hidup, itu udah pasti kena pasal ini. Dan yang mati pun anggota tubuhnya juga kena guys ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang punya kayak taring harimau gitu, harimau Sumatera itu kan dilindungi, punya taringnya itu ya, itu juga kena guys ya. Jadi semua yang berhubungan dengan satwa liar dilindungi itu ada pasalnya. Jadi hati-hati. Hukumannya itu ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini peraturan di tahun 90. Dan UU nomor 5 tahun 90 ini guys ya udah digabungkan dengan UU nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya. Dan jenis satwa landak ini, landak Jawa ini sudah diatur dan ditetapkan sebagai satwa dilindungi yang sudah ditulis pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia ya. Permen LHK itu di P106 Men LHK Setjen Kum 1 12 2018. Dan buat yang nanya nih, kayak Kalcet, apa aja sih jenis satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia? Kalian bisa lihat itu di sini guys, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P106 Menteri LHK Setjen Kum 1 12 2018. Itu banyak banget listnya. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, itu listnya kurang lebih ada berapa jenis? Ada 904 jenis ya. Itu yang sudah diperbarui sampai tahun 2015. Jadi hati-hati kalau misalkan kalian nemu binatang atau nggak mau beli binatang gitu ya, takutnya itu yang dilindungi bisa terjerat di pasal ini guys. Di pengakuan Pak Sukoena ini nggak tahu bahwa landak Jawa ini termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang karena banyak di sawah katanya ya. Jadi katanya kayak hama gitu ya. Itu pendapat dia pribadi. Nah, untuk opininya gimana, opini gue atau pendapat gue? Yang paling penting itu dia nggak ada niat jahat, nggak ada niat buruk ke satwanya, dan karena ketidaktahuan sehingga ya dia merawat landak ini malah bisa sampai beranak pinak. Kalau misalkan sampai beranak pinak berarti kan landaknya nyaman ya guys ya, bisa berkembang biak kayak gitu. Cuman sayangnya ini adalah satwa yang dilindungi undang-undang. Pemerintah ini kalau di satwa liar ini tegas sebenarnya guys ya. Kalau misalkan ya lu punya binatang satwa liar dilindungi, ya pasti disita si binatangnya. Kita sepakat ini melanggar peraturan ya guys ya yang telah ditetapkan. Dan gue juga tidak membenarkan Pak Sukoena ini atas kejadian atau kasus ini guys ya. Karena satwa liar dilindungi itu tetaplah dilindungi dan ada konsekuensinya bagi yang melanggar. Tapi menurut gua nih ya, karena Pak Sukoena ini niatnya baik sebenarnya, nggak ada niat jahat, itu yang penting. Dia merawat sampai berkembang biak, toh kooperatif juga itu. Begitu ketahuan atau diketahui bahwa dia melihara landak ini, dia kooperatif mau menyerahkan landaknya ke BKSDA atau nggak ke pemerintah gitu ya. Nggak kabur, nggak ngumpet-ngumpet, atau dia nahan untuk tidak memberikan, nggak juga ya. Jadi menurut gua semoga ada kebijakan sih untuk Nyoman Sukoena ini, karena ya dia niatnya niat baik. Beda sama orang-orang yang emang keji dan jahat di luar sana ya sama binatang. Kan masih banyak tuh ya, banyak banget orang yang emang niat memperjualbelikan untuk keuntungan, yang berburu untuk dibunuh hanya untuk kesenangan ya, berburu satwa liar dilindungi gitu ya. Terus juga ada yang sampai nge-ekspor ke luar negeri, kayak kemarin ratusan terenggiling gitu ya. Terenggiling itu satwa liar dilindungi, itu sampai diekspor sisiknya ke luar negeri. Nah, itu baru benar-benar kriminal. Kok Pak Sukoena ini kan nggak kriminal ya. Masih banyak kejadian-kejadian kriminal lain yang seharusnya itu lebih concern dibanding ini. Dan hukumannya untuk orang-orang yang keji dan kriminal ini emang ya harus timpal biar mereka ada efek jerak gitu ya. Jadi ya gue harap ada kebijakan lah untuk Pak Sukoena agar bisa diringankan hukumannya atau bahkan dapat pembinaan dari pemerintah. Dalam hal ini mungkin BKSDA ya untuk pembinaannya. Ini juga pernah ada kasus juga yang serupa. Ini terjadi sama Pak Surat Wiyoto ya, petani. Dia menangkalkan merak Jawa, merak hijau. Itu juga yang dilindungi. Cuman kalau ini kasusnya berbeda. Dia ini jadi dibina sama BKSDA, malah jadi mitra untuk menangkalkan si merak Jawa ini. Itu kan jadi bagus outputnya ya. Jadi untuk orang yang nggak tahu, dibina, dikasih tahu, dan didukung untuk kalau misalkan emang bisa bantu melestarikan satwa liar dilindungi yang mau punah ini guys. Gua harap bisa arahnya ke sana lah, dibina gitu ya, dibanding harus dihukum, karena jangan sampai orang niat baik malah diginiin, kan kasihan guys ya. Nah berarti kalau misalkan kita nemu binatang dilindungi gitu, kita harus ngapain? Ya kalau di hutan ya nggak usah diapa-apain, biarin aja gitu ya. Kecuali kalau misalkan yang ke pemukiman, konflik sama warga dan lain sebagainya, kita melaporkan ke BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dan juga kalau kita nemu orang yang memperjualbelikan satwa liar dilindungi secara ilegal, itu kita bisa laporin ke BKSDA. Sebenarnya nggak boleh kita ambil tindakan sendiri karena belum tentu tindakan kita bener. Misalkan kita mau niatnya ngebantu, ternyata salah, jangan sampai kayak gitu juga guys. Jadi mending kita konsul atau lapor ke BKSDA. Dan juga menurut gua sosialisasi dari pemerintah untuk memberitahu masyarakat apa aja sih satwa liar yang dilindungi di Indonesia gitu juga mungkin masih kurang karena tidak merata informasinya. Cuman dan gua juga sering ngasih tahu sih di YouTube gua bahwa satwa liar dilindungi ini nggak boleh dipelihara sembarangan dan lain sebagainya. Cuman yang baru dengar mungkin teman-teman yang nonton konten gua ya. Cuman orang-orang yang di luar sana kan nggak tahu. Itu perlu disosialisasikan lagi biar orang-orang tahu. Dan teman-teman juga kalau misalkan mau tahu listnya, tadi gue udah kasih listnya, itu binatang-binatang yang dilindungi di Indonesia. Jadi harapan gue yaitu ya bisa Pak Sukoena ini harap bisa diringankan lah
hukumannya atau dibina, karena pasukan ini tidak ada niat jelek sama sekali terhadap satwa liar ini, malah dari 2 jadi 4 kan, dan masih ada nih binatangnya gitu. Sebenarnya negara juga ya nggak hilang binatangnya, masih ada loh gitu, dari 2 jadi 4 malah gitu, bukan yang dijual kemana atau dibunuh atau diekspor secara ilegal dan lain sebagainya, nggak sampai kayak gitu. Bukan orang yang keji, bukan orang yang jahat sama satwa liar, bukan yang nyari keuntungan, malah sebenarnya dia membantu merawat dia, karena caranya salah, karena nggak punya izin, jadilah seperti ini. Jadi gue harap juga pemerintah bisa ya memberi kebijakan lah untuk kasus seperti ini ya, untuk kasus Pak Sukena ini, karena dia bukan jahat sebenarnya gitu ya. Dan gue juga yakin sebenarnya masih banyak di luar sana orang-orang yang melihara satwa liar dilindungi secara ilegal karena ketidaktahuannya, atau mungkin juga ada yang tahu tapi masih nakal gitu ya. Nah itu kan hal-hal yang harus dibina gitu ya, harus pemerintah sosialisasikan bahwa itu satwa liar dilindungi loh, punya negara loh, nggak boleh dipelihara sembarangan, harus punya izin. Kalau nggak punya izinnya, kita sita, kita ambil satuannya ke negara, kita balikin ke negara dan dititipkan di pusat rehabilitasi atau di kebun binatang dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, gue harap kayak gitu. Jadi orang-orang juga yang punya satwa liar dilindungi secara ilegal, yang nggak tahu itu bisa ada pengampunan atau nggak amnesti gitu ya, biar satuannya balik ke negara dan bisa dirawat oleh negara atau kebun binatang dan lain sebagainya lah gitu. Jadi ya, gue juga sedih, kasihan lihat Pak Sukena seperti itu, lihat videonya nggak tega. Tapi di sisi lain juga ya itu emang melanggar aturan, tapi bisalah pemerintah ngasih kebijakan untuk orang seperti ini, kasihan gitu loh ya. Pak Sukena ini ya gue lihatnya sedih banget sih. Di sisi lain gue juga gue juga geram untuk orang yang suka nyiksa binatang. Di sisi lain juga kasihan Pak Sukena, tapi Pak Sukena ini udah nggak nyiksa binatang guys gitu ya, dia merawat aja karena nggak tahu gitu ya. Jadi ya mohonlah semoga ya Pak Sukena bisa diberi keringanan atau nggak ada kebijakan dari pemerintah untuk kasus ini. Menurut kalian kayak gimana guys? Bisa komen di bawah untuk kasus seperti ini. Gue juga open discuss sama teman-teman semua, bisa komen di bawah menurut kalian seperti apa. Ya kalau gue seperti itu sih, kalau gue selama dia niatnya bukan niat jahat, malah niat baik, ya harusnya diperlakukannya berbeda. Walaupun di peraturan nggak ada tuh perbedaan ke satwa liar, kalau misalkan yang jahat hukumannya gini, yang baik hukumannya gini, nggak ada sebenarnya. Oke, jadi sampai situ kontennya guys. Thank you nonton. Jangan lupa buat teman-teman komen di bawah pendapat kalian kayak gimana. Semoga Pak Sukena bisa, kalau gue mengharapnya sih bebas sebenarnya masih Pak Sukena. Kalaupun dihukum ya dibina aja gitu, kasih tau Pak ini dilindungi, nggak boleh melihara. Dan untuk contoh buat yang lainnya gitu, bahwa ya ini dilindungi kalau kalian melihara secara ilegal dan sengaja, baru dihukum sesuai peraturan. Tapi kalau misalkan yang nggak tahu ya ada keringanan lah, gue harap. Oke guys, sampai sini kontennya. Thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk notifikasi channel gue. Jangan lupa juga beli baju satu nih guys. Bisa beli di sini guys, udah ada gambarnya yang SN nih. Langsung aja check out. Thank you nonton. See you next video. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.